Oh, show me family, all the blood that I will bleed. Halo semuanya, perkenalkan nama saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjung Pura. Halo semuanya, apakah kalian pernah merasa bahwa pertemanan itu adalah hal yang sederhana? Padahal sebenarnya tidak sesederhana itu. Pertemanan bukan cuma tentang sering nongkrong bareng atau ngobrol sampai malam. Pertemanan adalah hubungan yang tumbuh dari rasa saling percaya, saling memahami, dan saling hadir. Tapi, seperti hal lain dalam hidup, pertemanan juga bisa berubah. Kadang tanpa alasan jelas, tanpa pertengkaran, tanpa kejadian besar, hanya jarak yang muncul perlahan-lahan. Ada satu momen dalam hidupku yang mengubah cara pandangku tentang pertemanan. Bukan karena pertengkaran besar ataupun karena pengkhianatan, tapi karena sebuah keheningan. Semua berawal dari seorang sahabat yang dulu selalu ada dalam setiap fase hidupku. Kami sering pergi bareng, saling kirim cerita receh, bahkan diam-diam saling jadi tempat pulang seketika dunia terasa melelahkan. Tapi beberapa bulan terakhir dia mulai berubah, chatnya singkat, balasnya lama, dan setiap kali kami bertemu rasanya seperti berbicara dengan seseorang yang berdiri setengah meter lebih jauh dari biasanya, bukan secara fisik tapi secara batin. Awalnya aku mengira dia sibuk, lalu berpikir mungkin aku selalu sensitif. Sampai akhirnya aku melihat hal kecil yang menegaskan semuanya. Aku mengirim pesan panjang tentang hal yang penting yang sedang aku alami, dan dia hanya membalasnya dengan "oh, oke." Bukan marah, bukan kecewa, tapi ada rasa hampa yang aneh. Seolah-olah orang yang dulu paling mengerti aku tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang tidak tahu harus menanggapi apa. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk bertanya, apakah ada yang berubah? Kamu akhir-akhir ini berbeda. Dia terdiam lama lalu berkata pelan, aku cuma capek, banyak hal yang aku pendam dan aku nggak tahu harus cerita ke siapa. Saat itu, aku sadar bahwa selama ini aku terlalu fokus mempertanyakan sikapnya, sampai lupa bahwa dia juga manusia yang bisa letih, bisa penuh beban, bisa hancur tapi tetap senyum di hadapan orang lain. Kadang kita salah mengira teman menjauh, padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka kewalahan. Hari itu aku juga memberi nasihat panjang, tidak memaksa dia bercerita. Aku hanya berkata, aku di sini ya, kamu nggak harus cerita sekarang. Aku cuma mau kamu tahu kalau kamu nggak sendiri. Entah bagaimana kalimat itu seperti membuka sedikit pintu yang lama tertutup. Dia tidak langsung kembali seperti dulu, tapi belajar bahwa berteman bukan tentang menuntut kehadiran, melainkan menyediakan ruang agar seseorang bisa kembali kapan dia siap. Sejak kejadian itu, aku jadi lebih mengerti bahwa teman yang paling sunyi bukan berarti tidak peduli. Mereka hanya butuh waktu untuk menemukan diri mereka sendiri, dan mungkin tugas kita bukan menarik mereka kembali, tetapi tetap berada di titik yang sama, agar ketika mereka menengok ke belakang, mereka tahu ada seseorang yang belum pergi. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last time.